Salah satu yang paling terkenal adalah kisah seorang bidan yang bernama Ratna. Suatu malam, rumahnya diketuk oleh sekelompok orang misterius yang meminta bantuannya untuk membantu seorang ibu yang melahirkan. Lalu, tanpa curiga, si bidan Ratna ini membantu untuk bersalinan. Setelah bayi lahir, mereka memberikan imbalan sekantong kunyit sebagai tanda terima kasih. Dan bidan ini menerimanya, saudara, dengan ikhlas dan kembali tidur lagi. Namun, keesokan paginya, ia terkejut bukan main. Halo para tamu, selamat datang di ruang tamu. Dan sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini agar para tamu bisa mengetahui update terbaru, hidangan cerita dan kisah-kisah yang akan kami ceritakan. Dan hari ini aku mau bercerita tentang sebuah tempat penuh misteri yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan, dan kali ini masih tentang sekitar Pulau Kalimantan juga ya para tamu. Namanya Padang 12. Bagi masyarakat setempat, nama ini bukan sekedar legenda, tapi cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bayangkan sebuah jalan yang panjang dan gelap yang hanya diterangi oleh lampu-lampu kendaraan yang melintas, dan angin berdesir pelan membawa bisikan-bisikan samar dari kejauhan. Dan konon tempat ini bukan hanya sekedar tanah kosong, melainkan gerbang menuju dunia yang tak terlihat oleh sembarang orang. Dan ketika membicarakan tentang kota, pasti pikiran kita tuh sering tertuju pada pusat aktivitas manusia yang sibuk dan berkembang pesat. Namun, di tengah gemerlap kota-kota modern saat ini, terdapat kisah menarik tentang sebuah kota gaib yang diklaim terletak di Pulau Kalimantan. Mari sama-sama kita menjelajahi misteri di balik kota misterius Padang 12 yang katanya terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang bukanlah nama yang asing bagi pecinta keindahan alam ya, terutama dari segi fotografi. Daerah ini dikenal karena hutan hujan tropisnya, keberagaman flora dan fauna yang unik, serta pesona pantai dan air terjun yang memukau bagi sebagian orang. Namun, di balik keindahan alamnya, Kabupaten Ketapang ini menyimpan sisi misterius yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Mungkin kalian ada yang dari wilayah Ketapang, Kalimantan dan sekitarnya, kalian bisa membahasnya bersama-sama dengan saya. Di balik ilalang yang bergoyang pelan, ada sebuah kota megah yang tersembunyi dari pandangan-pandangan manusia biasa. Gedung-gedung menjulang tinggi, mobil-mobil mewah seperti Ferrari dan Rolls-Royce melintas tanpa suara. Penghuninya hidup dalam kemewahan, tetapi hanya mereka yang berhati bersih dan tulus yang bisa melihatnya. Apakah kalian pernah melihatnya? Ataupun pernah merasakannya? Kalau kalian pernah di antara dua yang saya sebutkan, coba komen di bawah ini. Namun, bagi mereka yang datang dengan kesombongan, keserakahan, atau dengan
niat jahat yang terlihat hanyalah pandangan kosong, padang kosong yang sunyi dan menyeramkan. Dan banyak yang mengaku pernah merasa ada mata yang mengawasi gerak-gerik mereka, suara langkah yang mengikuti, bahkan bayangan hitam yang sekilas melintas di kaca kendaraan mereka. Dan cerita ini bukan hal yang baru saja, sebab legenda kota gaib ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Dan konon kota tersebut lenyap dari pandangan manusia akibat ilmu seorang tokoh sakti mandraguna pada saat penjajahan Jepang. Jepang kan udah ekspansi sebelah-sebelahnya di sekitar desa ini kan. Nah, si orang sakti ini tidak mau kampungnya ini dijajah Jepang. Jadi dia ingin menyelamatkan perkampungannya ini dari serangan militer Jepang. Namun sayangnya setelah dihilangkan, kota tersebut tak pernah kembali lagi ke dunia nyata. Dan karena konon orang sakti ini tiba-tiba hilang aja, habis ngelindungi di kota, bukan kayak hubungan kalian yang tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Bercanda ya para tamuku, dan kagak pada tegang semua. Bagi yang percaya, Padang 12 dianggap sebagai kota maju yang tak terbayangkan. Mereka yang beruntung memasuki kawasan ini, teman-teman, konon akan menemukan pemandangan yang sangat menakjubkan, seolah-olah masuk ke dalam kota modern dengan fasilitas dan infrastruktur jauh melampaui negara-negara maju saat ini, bahkan jauh melebihi Washington. Namun cerita menjadi berbeda bagi mereka yang meninggalkan Padang 12. Perubahan dramatis dalam pandangan hidup, perasaan hampa, dan kehilangan arah di dunia nyata yang diyakini akan dirasakan oleh mereka yang keluar dari kawasan ini, bahkan mungkin berujung pada kegilaan. Penduduk kota gaib ini disebut sebagai orang limun atau orang kebenaran. Mereka ini tampak seperti manusia biasa kayak kita, tapi ada satu ciri khas terkait wujud mereka. Bagi beberapa yang sudah pernah melihat akan penduduk Padang 12 ini, mereka itu memiliki wujud fisik layaknya kita manusia biasa, dan hanya saja mereka tidak memiliki belahan di antara hidung dan di atas bibir. Beberapa orang juga percaya bahwa mereka ini adalah jin muslim yang hidup di alam gaib. Sementara yang lain menyebut mereka sebagai keturunan malaikat Harut dan Marut. Namun, satu hal yang pasti, mereka hanya akan menampakkan diri pada orang-orang tertentu saja. Masih menurut cerita penduduk, penghuni Padang 12 ini seluruhnya memiliki hunian dan kendaraan mewah. Bahkan mereka memiliki kendaraan seperti Ferrari, Rolls Royce, dan motor Harley Davidson bahkan. Beberapa juga menyebutkan penduduk Padang 12 ini juga sudah memiliki pesawat pribadi dan kapal pesiar. Wah, jir, impian banget. Banyak cerita mistis yang beredar tentang tempat ini. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah seorang bidan yang bernama Ratna. Suatu malam, rumahnya diketuk oleh sekelompok orang misterius yang meminta bantuannya untuk membantu seorang ibu yang melahirkan. Lalu, tanpa curiga, si bidan Ratna ini membantu untuk persalinan. Setelah bayi lahir, mereka memberikan imbalan sekantong kunyit sebagai tanda terima kasih. Dan bidan ini menerimanya, saudara.
dengan ikhlas dan kembali tidur lagi. Namun keesokan paginya ia terkejut bukan main. Bayangkan, kunyit yang ia terima semalam telah berubah menjadi emas. Setelah diselidiki, ternyata orang-orang yang datang di malam itu adalah penduduk Padang 12 ini. Gua juga mau, anjir. Ayo Pak, tolong. Aku juga mau emas. Dan ada juga kisah seorang pedagang yang melewati kawasan ini dengan sepedanya. Dia mengayuh dalam perjalanan ini. Ia bertemu dengan seseorang kakek dan anak kecil yang meminta seteguk air. Tapi si pedagang ini merasa terganggu dan ia menolak. Dan sejak saat itu perjalanannya menjadi aneh. Dan ia merasa berputar-putar tanpa arah di dalam hutan. Hari demi hari berlalu. Baru seminggu kemudian ia bisa keluar dari tempat itu dengan tubuh yang lemas. Anehnya, ada cerita lain tentang seseorang yang justru memberi bantuan kepada orang-orang misterius itu, dan kehidupannya malah berubah menjadi lebih baik dan sukses. Tapi apakah itu salah satu pesugihan? Salah satu cerita yang paling populer adalah tentang mobil-mobil mewah seperti Ferrari dan McLaren yang didaftarkan di kantor kendaraan Ketapang. Kalau mobil biasa tuh kagak ada tuh di sana. Taksi aja pada bisa terbang. Kalian heran nggak? Meski tak ada satupun warga yang pernah melihat ini mobil-mobil beroperasi di jalanan dengan mata terbuka atau istilah lain tak kasat mata. Bahkan dilaporkan ada pesawat pribadi juga yang terdaftar loh. Padahal bandara di Ketapang ini hanya satu dan ukurannya kecil. Dalam artian lain, narator juga nggak bisa menyimpulkan kalau kecilnya bandara di sana ini kayak gimana. Soalnya narator juga kan belum pernah ke sana. Jadi ya istilahnya bukan bandara besar pada umumnya gitu. Cerita tentang seseorang yang bertemu dengan seorang nenek di pasar Ketapang dan kemudian mengantarkan pulang ke daerah dekat Padang 12 ini juga menghebohkan lalu. Masyarakat setempat percaya bahwa jika melewati Padang 12 ini kita harus menjaga sikap dan menghindari kesombongan. Menurut kami, nggak hanya di Padang 12 aja sih. Akan tetapi, di semua tempat yang kita menjadi tamu, pasti kita nggak boleh sombong atau angkuh, karena kita ini hanya seorang tamu. Ada juga yang harus membunyikan klakson saat melewati daerah ini, sebagai tanda permisi kepada penghuninya. Percaya atau enggak sih, tapi narator juga ketika melewati jalan-jalan yang sunyi, bahkan padang yang luas, pasti membunyikan klakson sebagai bentuk menghargai keindahan atau menghargai tradisi di daerah setempat situ. Kalian mengerti? Jadi, apakah Padang 12 ini hanya legenda saja atau memang benar-benar ada? Itu semua tergantung kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Nggak ada yang suruh percaya 100% atau nggak ada yang nggak suruh percaya juga. Karena mau percaya maupun tidak, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan pasti akan hidup berdampingan dengan mereka, mau dan tidak mau. Jadi kalian harus jaga sikap dimanapun kalian berada. Dan yang jelas, cerita-cerita misterius ini terus akan hidup di tengah-tengah kita. Padang 12 ini akan selalu hidup dan bersemayam
di lubuk masyarakat Padang 12 ini, dan membuat Padang 12 tetap menjadi salah satu kisah gaib paling terkenal di Indonesia. Dan hati-hati, jika suatu hari kalian melewati tempat ini, siapa tahu ada sepasang mata yang diam-diam mengamati kalian dari balik ilalang yang bergoyang pelan-pelan di tengah kegelapan malam. Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin kalian punya cerita mistis lainnya yang lebih epik dan lebih mendebarkan? Jangan ragu untuk berbagi bersama kami di Ruang Tamu. Segera subscribe channel ini dan jangan lupa kirim kisah terepik kalian ataupun cerita urban legend dari daerah kalian di email di bawah ini. See you para tamu.